Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Apapun keadaan kita hari ini, entah bangun dengan hati yang penuh syukur atau justru dengan beban yang belum selesai, firman Tuhan pagi ini datang sebagai peneguhan yang sangat kuat. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat pendek, tetapi berisi kuasa besar. Mari kita membaca Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat ini bukan sekedar kalimat penghiburan. Ini adalah pernyataan iman, sebuah deklarasi rohani yang lahir dari pengalaman berjalan bersama Tuhan. Sahabat terkasih, surat Ibrani ditulis kepada orang-orang percaya yang sedang berada dalam tekanan, dianiaya, dipojokkan, kehilangan kenyamanan, hidup dalam ketidakpastian. Dalam kondisi seperti itu, penulis Ibrani tidak berkata, "Tenang, semua akan mudah." Tetapi justru menegaskan, "Tuhan adalah penolongku." Bukan manusia, bukan sistem, bukan keadaan, melainkan Tuhan. Sahabat terkasih, ada seorang ayah yang kehilangan pekerjaannya. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan karena semangat, tetapi karena cemas. Tagihan menunggu, anak-anak bertanya, istrinya berusaha kuat, tetapi diam-diam menangis. Suatu pagi, ia membuka Alkitabnya, bukan karena ia merasa rohani, tetapi karena ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Matanya tertuju pada satu kalimat, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Ia membaca berulang-ulang, belum ada pekerjaan baru, belum ada jawaban konkret. Tetapi pagi itu hatinya berubah, bukan keadaannya, tetapi sikap hatinya. Ia belajar satu hal, ketika Tuhan menjadi penolong, ketakutan tidak lagi berkuasa. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan isi ayat ini dengan perlahan. Tuhan adalah penolongku. Kata penolong berarti yang hadir tepat waktu, yang tidak meninggalkan, yang turun tangan langsung. Bukan penonton, bukan pemberi nasihat dari jauh, tetapi Allah yang terlibat dalam hidup kita. Aku tidak akan takut. Ini bukan perasaan, ini keputusan iman. Takut mungkin datang, cemas mungkin mengetuk, tetapi iman berkata, aku memilih untuk tidak dikuasai oleh ketakutan. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ini bukan kesombongan. Ini kesadaran bahwa kuasa manusia terbatas, tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Sahabat terkasih, firman ini sangat relevan untuk kita hari ini. Saat ekonomi tidak stabil, saat relasi terasa rapuh, saat kesehatan diuji, saat masa depan terlihat kabur. Ibrani 13 ayat 6 mengajar kita untuk menggeser fokus dari apa yang akan terjadi menjadi siapa yang menyertaiku. Ketika Tuhan adalah penolong kita, kita boleh lemah, tetapi tidak sendirian. Kita boleh menangis, tetapi tidak ditinggalkan. Kita boleh bingung, tetapi tetap aman. Sahabat terkasih, mari kita bertanya dengan jujur kepada diri sendiri. Apa yang paling kita takutkan hari ini? Hal apa yang sedang membuat kita gelisah?
Apakah kita lebih fokus pada masalah atau kepada Tuhan? Firman Tuhan pagi ini mengajak kita berkata dengan iman, Tuhan adalah penolongku. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang kami kasihi, di pagi hari ini kami datang dengan segala keterbatasan kami. Engkau tahu ketakutan kami, Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu beban yang tidak sanggup kami ceritakan kepada siapapun. Hari ini kami memilih percaya bahwa Engkau adalah penolong kami. Kami menyerahkan kekhawatiran kami, masa depan kami, pekerjaan kami, keluarga kami. Kami mau melangkah hari ini tanpa takut, bukan karena kami kuat, tetapi karena Engkau menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Mari kita ingat selalu, Tuhan adalah penolong kita. Hari ini, kita tidak berjalan sendirian. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.